dipersembahkan oleh Pemirsa, manuver PKS menyodorkan paket aman. Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dinilai sebagai langkah blunder. PKB yang merupakan kawan koalisi PKS di Pilpres 2024 lalu kini justru mengkritik PKS. Menurut PKB, paket aman yang diajukan PKS bisa menutup pintu koalisi dengan partai lain. Benarkah paket aman justru membuat partai-partai lain balik kanan meninggalkan PKS? Apakah akan terbentuk poros koalisi baru? Inilah kontroversi selengkapnya. Paket aman bikin Anies tak aman? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar! Merdeka! Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada juru bicara PKS M. Khalid, kemudian Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Ahmad Rizal Patria, juga ada juru bicara PSI Dede Prayudi. Di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah, politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Waalaikumsalam. Kita mulai dari yang viral, PKS. Bang Khalid. My pleasure. My pleasure ya. Baru hari Minggu, jubir PKS Ahmad Mabruri menyatakan PKS mengusung Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur loh ya, bukan bakal calon wakil gubernur Jakarta. 3 hari kemudian Presiden PKS mengumumkan pasangan aman Anies Baswedan Sohibul Iman. PKS nih pelin-pelan apa gimana? Itu hal yang sangat biasa saya kira. Politik kan hitungannya itu bukan lagi hari, bulan, tapi per jam. Setiap dinamika yang muncul kita harus bisa berubah. Jadi kita harus melihatnya. Enggak. Jadi begini, proses yang kita lakukan di PKS itu proses dari bawah, bottom up. Jadi ini saya ceritakan kronologisnya dulu. Jadi DPW Jakarta itu melakukan namanya pemilihan raya dan menyerap siapakah nama-nama yang kira-kira layak untuk kita usung. Ini ada beberapa nama yang muncul. Di sini ada namanya Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Sohibul Iman, bahkan juga ada Pak Mardhani Alisera. Dan kemudian kita kristalisasi lah kan, kemudian kita bahas di pimpinan, ya, kemudian muncullah formulasi Anies Baswedan dan Sohibul Iman atau Aman ini sebagai sebuah keputusan resmi partai. Dan ternyata setelah kita evaluasi, setelah berjalan berapa hari ini, sambutannya sangat-sangat bagus. Kita memiliki big data, ya, kita sambutan pantau. Dari mana nih? Kita punya namanya instrumen big data. Big data itu kita pantau cross platform di seluruh sosial media, ya, dan media nasional maupun media sosial. Ternyata sudah menjangkau lebih dari 90 juta account dan sentimen positifnya hampir sekitar 90-an%. Oh ya? Negatifnya hanya sekitar 8%. Nah, artinya kita selalu melakukan policy ini terukur. Oke. Dan saya pikir ini adalah sebuah tradisi yang sangat bagus, apalagi Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan mandat dari warga Jakarta sebagai partai pemenang. Oke, tadi Mas Khalid bilang ada yang sentimen positif, ada yang sentimen negatif. Kayaknya yang sentimen negatif itu salah satunya. Cuma 8%. Salah satunya dari PKB ini. Coba kita simak dulu pernyataan dari Wasekjen PKB berikut ini. Masya Allah. Jadi menurut saya model memborong begini, figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak
punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Bahaya. Mas Holid, PKS itu kan tidak bisa mengusung sendiri, masih kurang 4 kursi loh, tapi kok menyodorkan paket, bisa bahaya loh kata Saiful Huda tadi. Tadi Presiden PKS jawabnya nggak bahaya, aman-aman aja. Nggak bahaya kah? Pasangan aman-aman saja. Aman-aman aja. Jadi Coba begini. Kita itu melihatnya harus dalam konteks seperti ini. Jadi partai, saya pikir juga PKB juga melakukan hal yang sama. Tahu saya juga PKB sudah deklarasi sebelumnya di Jakarta ya. Pasangan Pak Anies dan juga waktu itu sempat ada kontroversi juga Pak Anies Baswedan dan Kaisang waktu itu. Dan saya pikir itu setiap partai itu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi atau putusannya. Apalagi Partai Keadilan Sejahtera yang mendapatkan mandat yang cukup besar suaranya, bahkan tertinggi di Jakarta. Ini hal yang sangat lumrah dan niscaya untuk kita sampaikan. Tertinggi tapi kan belum bisa mengusung sendiri. Yes, of course. Kita butuh 4 kursi lagi. Iya. Nah makanya tadi PKS memberikan sebuah kesempatan untuk Pak Anies sebagai calon yang kita usung untuk yuk kita sama-sama membuka komunikasi. Ya, jadi moral obligasi kita, membuka komunikasi kita tapi tetap dengan menyodorkan paket aman ya. Oh iya, jadi ini adalah sebuah maksudnya ini adalah Mas Anies yang disuruh jualan nih paket aman disodorkan ke partai-partai lain. Sama-sama dengan PKS. Kita sama-sama bareng-bareng. Artinya gini, kita membangun komunikasi dengan kawan dengan PKB. Jualannya akan diterima PKB enggak? Atau justru itu hal yang biasa. Ini adalah our proposal gitu buat kemajuan warga Jakarta. Paket si aman ini. Ya, mungkin PKS sedang di persimpangan jalan kali ya. Jadi itu adalah pesan untuk konstituen dan saya kira itu wajar-wajar aja kalau dari sisi PKS. Saya kira mungkin di beberapa partai yang lain juga begitu. Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh rekan saya di PKB, kalau misalnya kita belum aman dari sisi kursi ya memang tidak terburu-buru. Belum aman dari sisi kursi jangan mengajukan paket aman. Kecuali kalau kemudian ini sudah melalui satu proses komunikasi lebih dahulu. Nah kalau kemudian respon PKB agak sedikit shock gitu ya, berarti kan belum ada komunikasi. Padahal yang pertama mendeklarasikan Mas Anies di Jakarta itu adalah PKB. Dan belum ada komunikasi dengan PKS? Ya, saya kira begitu. Saya kira begitu. Karena memang kalau untuk figur calon gubernur, saya kira kita tidak punya pertentangan ya. Saya kira sama lah. Bahkan kemudian kita juga mendapatkan respon positif dari partai lain seperti PDIP, thank you gitu. Tetapi untuk calon wakil gubernur itu benar-benar kita mengontrol diri kita. Bahkan PKB, untuk waktu itu sampaikan wakilnya kalau nggak salah Mas Kaisang. Enggak, beda itu konteksnya beda. Jadi itu hanya memberikan respon aja karena Pak Kaisang memberikan minat, saya juga nggak tahu mungkin pertanyaan wartawan. Tetapi kemudian kita juga punya mekanisme ya untuk tapi bukan menyodorkan paket Anies Kaisang gitu ya. Dong. Beda cerita dengan PKS. Enggak. Kok jangankan Anies Kaisang, Anies dengan partai kita sendiri aja juga belum kita sodorkan. Walaupun kita juga punya kader yang kita. Jadi langkah PKS blunder. Mbak Lulu. Saya mengatakan berada di dalam persimpangan jalan dan mendayung di antara dua karang. Kira-kira apa ya? Iya, karena memang ini kan akhirnya banyak bisa saja yang akan melakukan manuver itu justru kekuatan yang ada di luar PKS dan kita juga nggak berharap bahwa pada saatnya nanti PKS akan sendirian ya, karena memang itu tadi karena belum aman sehingga katakanlah misalnya begini, kalau ternyata justru komunikasi politik itu bisa dilakukan dengan lancar gitu ya, dengan harmoni antara PKB dan bahkan mungkin di luar PKS, maka ini justru yang paling punya kemungkinan untuk bisa mengusung calon. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan PKS kalau misalnya ada 3 kekuatan partai politik di luar PKS yang kemudian sama-sama menyepakatin karena memang ada proses komunikasi yang justru ya menjaga etik satu sama lain, saling mendengar rasa dan mendengarkan satu sama lain, menimbang maslahah madorot kan begitu. Jadi agak kecewa nih dengan manuver PKS? Bukan soal kecewa, kita justru menyayangkan kalau kemudian pada saatnya nanti PKS tidak berada di dalam gerbong yang besar yang sama yang akan mengusung Mas Anies. Apa? Maksudnya tanda-tandanya ini PKB dengan PKS akan pecah koalisi? Tidak seperti di belum sampai begitu. Saya kira belum sampai di situ. Saya pikir ini respon dari kawan-kawan PKB itu sangat wajar sekali. Sangat wajar sekali. Karena memang hubungan Pak Saihu dengan Pak Gus Imin itu sangat dekat ya, karena mungkin Gus Imin waktu itu masih haji ya, jadi belum sempat ketemu ngobrol santai dan sebagainya. Langsung didahuluin gitu ya. Jadi begini, ini adalah proposal yang yuk kita put on the table, kita cari yang terbaik yang bisa memimpin warga Jakarta. Dan saya pikir ini akan menjadi public discourse yang bagus gitu. Dan nanti akan
biasanya kan begini ya, memang di politik kita ini sukanya kan begini, kalau ada yang belum pasti akan lebih bagus kalau dibicarakan sambil ngopi tapi agak halus-halus, agak bisik, jadi pelan. Kalau tiba-tiba jebret, kalau paket kemudian aman. bendera langsung dikibarkan, ya memang itu pasti akan memunculkan sedikit resisten ya dari beberapa pihak yang lain, dan itu juga pasti wajar disikapin kalau misalnya PKB yang memiliki sikap itu. Apalagi kemudian kita yang pertama mendeklarasikan, loh kita aja yang mendeklarasikan yang pertama itu tidak berani untuk mendahului pasang misalnya. Oke, Mas Anies sama Ida Fauzia, atau Mas Anies sama Pak Zazil, atau Mas Anies misalnya dengan Luluk, atau Mas Anies dengan Dani Jolan. Tidak. Karena apa? Karena kita benar-benar sadar diri kita nggak bisa punya satu golden ticket sendiri. Maksudnya PKB juga nggak bisa sadar dengan yang diri lain. dong I kalau don't know begitu. PKS, tapi kan sebenarnya gini, titik persamaan kita PKS dan PKB itu jauh lebih besar daripada titik bedanya. Ini hal yang sederhana nanti bisa kita ngobrol bareng dan kita bisa cari titik temunya kan. Sehingga ini adalah progres, saya pikir. Pembicaraan kita progresnya sangat bagus. Titik temu dan visinya sudah sama, sehingga ke depan kita akan bisa bangun kerja bersama. Minimal sudah ketemu di calon gubernurnya. Itu titik terbaik gitu kan. Minimal sudah ketemu di calon gubernurnya. Tapi Mas Adi, paket aman ini sebetulnya membahayakan tidak buat PKS dan juga Anies? Atau justru menguntungkan buat Anies? Kalau bagi PKS tentu sangat aman, karena mencoba untuk mengunci bahwa calon wakil gubernur yang ditawarkan oleh PKS tentu akan diamankan kan. Tapi soal paket aman ini kan menjadi ancaman bagi PKB. Paket aman jadi ancaman? Tapi ancamannya bagi PKB, mungkin juga bagi PDIP, mungkin juga bagi Nasdem yang sepertinya punya intensi tertarik ke Anies tapi mengincar posisi wakilnya. Dalam konteks itulah kemudian PKB itu bicara soal deadlock. Kalau begini ceritanya, maka jangan berharap ini barang akan kemudian bisa melaju sebagai kontestan di Jakarta. Karena PKS itu dengan Anies dari dulu selalu identik, beririsan, dan bahkan orang selalu mengatakan wajah Anies itu wajah PKS. Cuman PKS juga punya alibi. Loh, yang deklarasikan PKB kok kenapa nggak mau kemudian mengambil PKS sebagai wakilnya? Per hari ini orang pun juga melihat bahwa bandul politik PKS itu adalah bandul politik yang berbeda dengan Anies, yang kebetulan Anies itu untuk Pilgub Jakarta kelihatan warna PKB-nya. Nah, ini yang kemudian seakan-akan ada shock ya di antara partai-partai yang sejak awal tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Kan sangat kelihatan responnya. Bang Saiful Huda, Mbak Lulu malam ini mengatakan ini ada potensial deadlock, kursinya nggak cukup. Tak lama setelah itu Bang Masinton juga ngomong, PDIP dan PKB kayaknya cocok itu maju bersama, termasuk misalnya pilkada di Jawa Timur. Ini udah merah ya. Ini Mbak Lulu artinya apa nih? Di atasnya hijau, di ininya merah. Itu dia. Jadi secara tidak langsung ini ngasih pesan kalau PKS mencoba untuk mengunci wakil gubernur bagi Anies Baswedan, bukan tidak mungkin PKB dan PDIP yang di awal itu kelihatan punya minat kepada Anies Baswedan itu diralat statement-statement politiknya. Bahkan Nasdem pun kalau tidak salah juga kan berkomentar kalau Wibi positif, menghormati dan seterusnya. Tapi Bang Bestari Barus bilang, loh PKS ini kan sama Anies identik. PKS sama Anies Baswedan ini kan satu mazhab, apalagi yang kemudian mau diambil semuanya. Kalau kemudian Anies ini wakilnya dari PKS, ini kan seakan-akan hanya satu kubu yang kemudian tidak memberikan ruang kepada yang lain. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira pada ujungnya kalau memang 4 partai ini bersepakat, pasti harus ada negosiasi. Saya nggak tahu, karena bagi PKS sepertinya ketika menyodorkan Sohibul Iman, ini kan ingin tunjukkan bahwa di 2024 PKS itu bukan hanya sebatas kayu bakar politiknya Anies, bukan hanya sebatas Ronin, apalagi kesempatan untuk jadi wakil gubernur 2017 kan diambil oleh Gerindra. Di 2024 inilah saatnya PKS apapun judulnya harus ada wakil gubernur yang secara definitif. Nah, persoalan proposal politik yang ditawarkan oleh PKS ini diterima PKB, diterima PDIP ataupun Nasdem yang tertarik sama Anies, wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu sampai Agustus. Masih ada waktu ya. Masih ada Tergantung waktu. Sangat dinamis. PKS berhasil tidak menawarkan proposalnya. Tapi kalau dilihat dari warna baju Mbak Lulu, posisi duduknya yang sudah bersebelahan dengan Bang Masinton. Bang Masinton juga hari ini warna bajunya juga agak kehijauan gitu. Agak kehijauan. Ini maksudnya apa? Apakah PDIP dan PKB akan menggertak balik PKS? Gimana Bang Masinton? Itu nggak perlu digertak lah. Artinya kan kita basis politik itu adalah berangkat dari realitas. Hari ini
uniknya di Jakarta dari seluruh partai politik tidak satupun yang memiliki syarat untuk mengusung sendiri. Tidak ada yang punya golden ticket. Iya, maka hari ini bagi PDI Perjuangan membangun komunikasi antar partai politik, termasuk dengan PKB dan partai-partai politik lainnya itu menjadi sangat penting. Ada dulu pemahaman bersama siapa figur yang akan kita usung. Jadi tidak mau buru-buru menyodorkan paket. Kita belum. Kita jajakin dulu nih komunikasi antar partai politik sehingga ini nanti tidak menjadi blunder dan juga politik yang tidak menginjak bumi lah kira-kira PKS gitu. blunder nggak? Ya saya nggak katakan itu. Kita menghormatin bahwa setiap partai politik memiliki cara, tapi cara kami berpolitik itu membangun berpijak pada kenyataan, bukan sesuatu yang kita ambisi mengabaikan realita politik yang ada. Nah, hari ini Realita politik hari ini apa, Bang? Ya kita nggak bisa ngusung sendiri. Oke. Teman PKS juga sebagai partai pemenang di Jakarta Tetap nggak bisa. juga tidak bisa. PKB juga tidak. Semua partai tidak. Maka perlu kerjasama. Intensitas komunikasi antar partai politik itulah menjadi yang sangat utama. Siapa figur yang bisa pas untuk kita usung bersama-sama. Jadi tidak mau buru-buru menyodorkan paket ya, karena itu bisa tidak aman. Ya. Hari ini Menjaga irama. Iya, kita kan Penting, ya. yang namanya membangun kerjasama kan iramanya harus sama. Ya, menjaga itu. Gitu loh. Kalau Menyamakan frekuensi ya, Bang, ya? betul. Kalau Kok ini sudah saling saut menyaut ya? PKB dengan PDIP, ada apa Bang Mas Sahut Sultan? menyaut ini. Tektokannya bagus sekali. Ini koalisi semangka, ini Karena koalisi semangka. Oke, hijau oke. merah. Nanti kita akan ngintip bagaimana di koalisi sebelah sudah ada pergerakan paket aman, paket apa lagi yang ditawarkan di koalisi Indonesia Maju ya. Nanti kita akan bahas lagi sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Kembali di Kontroversi pemirsa. Oke, Bang Riza, melihat PKS yang sudah menyodorkan paket aman, apakah membuat koalisi Indonesia Maju, terutama Gerindra juga akan bergerak cepat untuk mengusung paket? Ya ukuran menang itu kan bukan cepat, nggak cepat. Tapi sejauh mana kita mampu melihat peta, membangun koalisi, membuat strategi dan lihat realitas yang ada. Ya. Jadi kalau belajar dari Pilkada 2012 umpamanya, ya kami bersama PDIP juga di injury time tuh ketemunya. Alhamdulillah Pak Jokowi, Ahok yang diusung oleh Gerindra PDIP bisa menang. Sekalipun pada waktu itu kan Pak Fauzi Bowo berdasarkan pengamat survei menang. Nah, tapi kan faktanya berbeda. Sekalipun waktu itu Pak Jokowi Ahok juga surveinya kecil di awal. Begitu juga ketika Anies Sandi juga di ujung itu ketemunya. Udah H-3 pendaftaran itu. Baru ketemu jodohnya. Yang diunggulkan Pak Dan diusung juga oleh Gerindra bersama PKS berdua juga. Lawan semua partai yang ada. Dan alhamdulillah juga menang. Nah, jadi kalau 2024 belajar dari 2012, 2029, jadi ukurannya bukan cepat, jadi kalkulasi. Tapi yang pasti kalau baca 2012, siapapun yang berkoalisi dengan Gerindra menang. Nah, jadi PKS kalau menang koalisi sama Gerindra. Jangan salah pilih. PDIP udah buktiin. PDIP sudah membuktikan. Dulu PKS juga iya kembali lagi. Jadi bersama 2024 itu karena 2012 dengan PKS menang, 2011 dengan 12 dengan PDIP menang, 2011 menang dengan PKS. Makanya saya bilang 2024 PDIP dan PKS bergabung dengan Gerindra. Nah, ada proposal baru nih. Lainnya. Atau nggak dibalik ya? Kalau PKS mungkin mau, tapi Gerindra mau nggak gitu. Gerindra itu terbuka bagi semua partai, apalagi dengan PDIP. Iya. Oke, apakah mungkin Gerindra dengan koalisi Indonesia Majunya tertarik dengan paket aman ini, Mas Loh, Riza? kan partainya ikut sama Gerindra, udah menang 2019. 2024 PKS ikut lagi Gerindra. Tentu calonnya yang diusung Gerindra dong. Bang Emil gitu loh. Calonnya, Jadi paket amannya drop. iya dong. Tadi
tadi kan udah nggak aman calonnya itu, paket aman yang nggak aman. Mungkin kalau Gerindra ngusungnya Pak Arija, Nah. teman-teman PKS mau. Arija sama Pak Sohibul ya. Udah diputuskan, pokoknya Kang Emil. Kan sudah berpengalaman sama Agung ya. Pak Arija sama Pak Sohibul gabung dia PKS. Kita udah Artinya begini mengusulkan. Pak Cinton, kalau Gerindra usung Ariza, PDIP dan PKB rasanya cocok juga kan gitu. Kita sudah ngusung Kang Emil. Dari Jakarta Gerindra menang pilihan, ya. sudah fix mengusung RK. Itu dari Gerindra saja ya, bukan dari Kim ya? Iya, dari Gerindra kan sudah menyampaikan. Kalau Kang Emil kan sudah jelas direkomendasikan, diberi tugas-tugas ya, persis diberi tugas oleh Golkar untuk Tapi belum di Jabar DKI, dan DKI. Mereka masih menunggu ada survei lagi. Nah, Gerindra berdasarkan penerawangan Gerindra nih yang menang di 2012, 2019 melihat Kang Emil menang nih 2019. Makanya kita dorong Kang Emil di 2024. Nah, kira-kira begitu. Tapi Tidak belum bermaksud mendahului Partai Golkar Oke. dan partai-partai lainnya di Kim. Kami kan di Kim ini kan ya terus ketemu bersilaturahmi. Paling tidak ini kan satu tawaran yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Dan insya Allah akan disambut baiklah oleh partai-partai yang tergabung di Kim untuk Kang Emil. Oke, gitu. oke. Tapi ini baru di tataran Gerindra, keinginan Gerindra, tapi di Kim sendiri belum bersepakat. Ya, Paket mana yang akan diusung? belum sepakat. Jadi kan teman-teman ini kan punya kalkulasi sendiri kan kami Oke. hormati. Kami tidak ingin mendahului PSI punya kalkulasi. Demokrat juga menyampaikan, PAN sudah merespon Oke. ya. Golkar menunggu hasil survei lagi. Kami hormati. Baik. Mudah-mudahan penerawangan penilaian dan Sekarang suka ilmu yang penerawangan dipunya ini. oleh Gerindra di 2012-2015 akan terulang. Makanya saya bilang ilmu ini malah Oke. didukung oleh PDIP, oleh PKS dan partai-partai lainnya. Coba, ada tawaran langsung ke PKS dan PDIP. Masih mungkinkah PDIP berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Bang Masinton? Ya mungkin aja, kenapa? Tergantung figur kan. Kalau Pak Arija saya dukung, beliau berpengalaman. Pernah sebagai anggota DPR, pernah sebagai wakil gubernur di Jakarta. Berarti ada yang tidak didukung abang nih, siapa? Apa? Berarti ada yang Enggak, tidak ya didukung. kita kan mau kontestasi itu memang kontestasi yang kualitatif. Orang-orang yang memang punya kualitas. Bukan karena dipaksakan merubah aturan dan Siapa tuh? sebagainya. Ya, Ada kan? yang dipaksakan? Ya. Adalah. Mas Uki udah ketawa-tawa tuh. Ya kita Adalah. nggak perlu bahas itulah, semua publik tahu. Nggak Nah, artinya tahu. apa? Artinya apa? Kita harus jelas di sini, Bang Masinton. Ya, artinya apa? Bahwa ya kalau tadi ya kok itulah yang disebut komunikasi politik tadi antar partai ya. Kita cocok, ayo figurnya siapa? Kan begitu. Nah, ada dulu kecocokan. Oke. Kan begitu. Kalau Pak Arija mungkin ya kita yes oke bisa kita tindak PDIP sama lanjutin. PSI mungkin, Bang udah Masinton? Kang Emil, gitu. PDIP sama PSI bisa cocok gak tuh? Siapa? Untuk berkoalisi di Jakarta, PDIP dengan PSI. Ya kalau mau ikut kita nggak apa-apa. Lah iya kan, jangan dorong-dorongkan si A, si B. Ya ikut kita aja ya. Tapi calonnya dua-duanya? Pasti jalannya jalan yang benar lah kita. Oke. Iya kan? Oke. Yang udah pasti cocok dia sama PKB ini nggak pakai Oke. syarat. Gimana Mas Uki? Mas Uki, dalam pertemuan kita putarkan video kemarin ya, ada pertemuan Nasdem dengan PSI kemarin, itu disebut lagi duet Anies Kaisang atau Sahroni Kaisang. Memangnya Kaisang ini sudah pasti maju ya di Pilgub Jakarta? Namanya tuh Sudah disebut memenuhi terus syarat gitu. apa belum ya? Sudah memenuhi syarat atau belum? Pertanyaan Mbak Lulu. Ya, jadi jawabannya belum pasti. Gitu. Jadi yang pertama-tama kami itu menghormati ya apa yang menjadi hukum formal di Indonesia. Yang dalam hal ini adalah PKPU yang belum direvisi mengikuti putusan MA. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi MA-nya udah. apakah ini putusannya itu nanti ya langsung bisa diubah oleh KPU atau melalui DPR dibahas dulu dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Cuman yang jelas stakeholdernya di either way di antara dua cara ini bukan kami, dan kami ngikut aja. Tapi Kurang ancamannya lebih seperti itu. sudah mulai disiapkan Kami dong, ngikut aja. Mas Uki. Kalau Sampai- seandainya boleh kan sudah harus siap. Sampai dengan saat ini pembahasan di internal PSI ya itu belum ada soal memajukan Kaisang ke pilkada. Ya, apalagi direncanakan, apalagi didaftarkan di Des Pilkada kami. Gitu ya. Tapi begini, kami nggak menampik juga apabila kemudian putusan MA itu menjadi PKPU atau ada cara, nah, soalnya saya dengar-dengar ada juga yang menggugat ke MK belakangan ya, itu menjadi PKPU, kita nggak bisa bohong bahwa ruang itu terbuka untuk seorang Kaisang Pangarep yang dimana beliau itu adalah ketua umum kami. Tapi begini, kalau kita membicarakan soal sudah direncanakan, sudah pasti, ini kita membicarakan
membangun chemistry, kita membicarakan simulasi mengenai konfigurasi koalisi, kita membicarakan soal antara tokoh, antara partai, ini kecocokannya sampai mana ya, atau juga kita membicarakan bargaining power dan lain-lain. Nah ini barang belum jadi PKPU, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan effort sejauh itu, ya tahu-tahu nggak jadi juga kan buang-buang energi. Ini kalau kita berpikir secara taktis saja ya. Jadi tidak menutup peluang ya, tapi belum sampai di tahap direncanakan. Sudah ada yang tertarik sepertinya untuk memboyong Kaisang untuk berduet, misalnya dari PKB nih Bang Lulu. Muncul nama Anies Kaisang, coba dijelaskan bagaimana itu. Termasuk partai yang suka guyon ya. Jadi cara komunikasi politiknya teman-teman yang ada di DKI saya kira itu sangat menarik. Sebentar, yang guyon Anies atau Kaisangnya? Ini kan diusung Bukan, Anies dengan ini Kaisang. kita yang guyon. Oh, PKB yang guyon. Kita yang guyon. Yang diguyoni siapa? Diguyoni jangan langsung GR ya kan. Ini kan sebenarnya kayak satir gitu loh ya kan. Kita satir. Mohon maaf ya tadi aja untuk PSI sendiri aja udah punya statement yang sangat jelas. Belum tahu apakah secara legal formal nanti juga akan bisa maju. Tetapi kan biasalah ya, jadi dinamika itu sudah sangat ramai. Nah sekalian aja kita guyonin. Sisi lain juga Mas Kaisang sempat menyatakan ya ketertarikan dengan figur Mas Anies. Jadi saya kira itu bukan hal yang perlu untuk di follow up lah. Ya kalau buat kita. Karena belum, karena kan masih menunggu. Betul. Ya Jadi, kan? Masih menunggu. Jadi kalau aku boleh tambahkan ya Mbak Lulu ya. Jadi saat itu Mas Kaisang di doorstop. Ya. Nah, Ketika itu baru saja meresmikan pengusungan PSI untuk paslon di Sulawesi. Ya. Waktu itu Mas Kaisang ditanya apa statement Ketua PKB DKI Pak Hasbialah ya kalau nggak salah ya. Itu menyebut-nyebut nama Mas Kaisang ya disandingkan dengan Pak Anies. Lalu Mas Kaisang mengatakan, oh ya bagus, Pak Anies bagus, kan elektabilitasnya bagus. Lalu kemudian wartawan menanyakan juga soal Kang Emil. Dan Mas Kaisang juga bilang bagus, elektabilitas bagus. Karena di PSI salah satu subvariabel yang kita perhitungkan untuk kita usung adalah akseptabilitas atau penerimaan masyarakat yang dalam hal ini, itu indikatornya adalah elektabilitas yang masih bisa berganti-ganti waktu demi waktu. Jadi di PSI ini sudah pernah sebenarnya dikatakan oleh sekjen kami ya, Bro Raja Juliantoni, soal pengusungan terutama di DKI pertama-tama ya, kita menunggu dulu yang di DPW DKI. Oke, Mas Uki. Kemarin aja Mbak Elva, Sis Elva ya, itu baru aja ketemu dengan Mas Wibi. Ya, jadi masih sangat cair sekali. Masih sangat cair. Masih sangat cair sekali. Jadi dari DPW mengeluarkan rekom kepada DPP, baru DPP membahas, baru kemudian kita ini kan. Jadi ya itu, pinjam dulu 100, tunggu aja bulan Agustus. Gitu, kalau dari PSI. Tapi nggak GR ya, nama Kaisang kan udah di mana-mana nih. Anies Kaisang, RK Kaisang. Enggak lah. Nggak GR atau nggak pede? Jadi kami merasa terhormat lah. Tapi kalau Mas Kaisang kan bukan hanya di DKI. Kemarin juga muncul namanya di Surabaya. Iya, pernah juga di Kabupaten Bekasi. Di Surabaya, Bekasi, Depok, Solo. Iya, Kota Bekasi. Masih ada belum yang pasti, baik itu di koalisi PKS yang belum tahu juga teman koalisinya siapa ya, maupun di koalisi Indonesia Maju. Mas Adi, titik temu antar kepentingan ini di mana? Siapa penentunya? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh ya itu kan PKS silakan aja mendukung Sohibul Iman, kemudian partai lain juga bisa mendukung Mbak Puan. Tetapi sekali lagi pilkada itu butuh koalisi antar partai. Termasuk juga dengan PDI Perjuangan ya, apakah kami akan mendukung calon yang didukung oleh PDI Perjuangan atau sebaliknya. Kita lihat nanti dinamikanya, saya pikir segala kemungkinan akan terjadi dan banyak kejutan juga akan terjadi. Bagi kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur ataukah menjadi calon wakil gubernur, tidak masalah. Baik, Mas Adi sampai sekarang belum ada yang pasti, baik di koalisi sebelah sini maupun di koalisi sebelah sana ya, belum ada koalisi yang betul-betul fix menyodorkan paket yang sudah disetujui semua pihak. Penentunya apa, baik itu di koalisinya PKS nanti maupun di koalisi Indonesia Maju? Adakah figur yang nanti bisa mengorkestrasi ini semua akhirnya ketemu titik temunya?
Kalau di Kim memang ada kecenderungan yang bisa melakukan veto player itu 2 orang. Pertama Jokowi dan Prabowo Subianto. Jadi sekaligus misalnya ada keinginan dari Golkar supaya Ridwan Kamil kembali di Jawa Barat untuk yang kedua kalinya. Partai yang lain di Kim itu kelihatan ingin di Jakarta. Tapi kalau sudah Jokowi dan Prabowo minta Ridwan Kamil entah di Jakarta atau di Jawa Barat, saya kira akan selesai semua persoalan. Yang lain akan manut. Yang lain itu sami'na wa ata'na. Tegak lurus, tak ada bantahan apapun. Dalam konteks itu. Tapi begini sebenarnya, di Kim memang harus rasional. Seakan-akan soal Pilgub Jakarta itu jangan harga mati untuk Ridwan Kamil ya. Apalagi Golkar ini kan cenderung tidak mau Ridwan Kamil di Jakarta. Mestinya munculkan juga dong calon dari Gerindra, Bang Ariza Patria. Endorse lagi nih. Saya nggak ada urusan dengan siapapun. Cuman kalau kita melihat dari jauh, Bang Riza ini kan terlibat dari dekat betul bagaimana memenangkan calon yang diusung dari Gerindra sejak awal. Jokowi, Ahok, kemudian Anies sama Sandi dan seterusnya. Saya kira secara pengalaman politik tawarkan dulu ke publik. Kemudian PAN munculkan misalnya Zita Anjani ataupun Eko Patrio. Kemudian misalnya Partai Demokrat itu usulkan si Johnson Sitindaun. Kemudian PSI itu usulkan Kaisang. Baru rembuk kira-kira siapa nih yang cocok nih barang dimunculkan. Tentu dari berbagai begitu banyak kepentingan politik. At the end of the day-nya kalau memang deadlock baru kemudian misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang dianggap sebagai veto player untuk memutuskan kira-kira apa yang baiknya. Ini belum ada itu, tiba-tiba ini divonis soal bagaimana RK harus di Jakarta kan gitu. Kalau sampai situ dulu ya Mas Adi, ditanggapi dulu sama Mas Riza. Mas Riza, soal munculkan dong figur lain, jangan cuma RK. Gimana tuh? Ya kan sudah dimunculkan. Siapa? PAN pernah mengusulkan, tadi Mas Adi Pratu sudah sampaikan, Mas Eko, Mbak Zita. Kami di Gerindra DKI sudah munculkan 4 nama, Mas Budi, Mbak Sarah, Mbak Rani, kemudian saya, kemudian juga Demokrat ya juga, partai-partai lain. Dan itu terbuka, peluang untuk masing-masing figur itu terbuka? Ya, semua belum tertutup? Semua kan punya kesempatan yang sama, namun tadi kan saya sampaikan, karena tiba-tiba Mas Anies dimunculkan, ya kami munculkan nama juga. Ya. Sementara yang dimunculkan menurut penerawangan Gerindra, keyakinan Gerindra, kalkulasi Gerindra, Kang Emil nih yang bisa berkontestasi. Gerindra dan Golkar kan belum bersepakat, benarkah? Terawangan Golkar beda sama Gerindra. Nah, ini PKB sudah ingin belum bersepakat. Mencampur urusan partai lain. Udah gatal Mbak Lulu ya. Jadi bukan belum bersepakat. Golkar masih membuat hitungan, kalkulasi, proses yang memang kami hormati. Kami di Kim sekalipun kompak, seling ketemu, silaturahmi, punya kesamaan pandang, hati, jiwa, dan gerak langkah. Namun kami selalu menghormati kedaulatan partai masing-masing. Tapi intinya belum bersepakat lah ya pada dengan Golkar soal RK nanti ini di mana. akan diputuskan bersama siapa yang terbaik. Veto playernya adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya itu kan biar pengamat. Pak Prabowo itu memang ketua umum partai, presiden terpilih, memang cerdas, memang baik bijaksana, tapi beliau itu negarawan. Sehingga gitu loh. tidak mau ikut campur, tidak mau cawe-cawe soal pilkada. Sehingga menghormati semua pilihan. Apa nanti Golkar mengusulkan, PSI, PAN ya kan, yang bergabung intinya semua Pak partai. Prabowo tidak mau cawe-cawe. Pak Prabowo itu akan menghormati kesepakatan bersama itu selalu. Kami saja di internal, jangankan DPP, DPC aja diminta pendapat, sampai tingkat ranting diminta pendapat. Jadi tidak ada keputusan di partai yang selalu diputuskan sendiri oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu memutuskan kebijakan-kebijakan penting, mendengarkan aspirasi dari grassroots. Oke, gitu. baik. Kalau untuk koalisi PKS atau koalisi yang mengusung Anies, Mas Adi, titik temunya apa? Ini sepertinya belum apa-apa sudah selek ini berdua nih, bertiga belum nih. Selek. Ini justru political adjustment itu begitu saling menyamakan nada. Politisi, political adjustment bahasanya. Kalau bicara soal titik temu non Kim ini sebenarnya ada pada Anies Baswedan ya. Saya kira 4 partai yang sejak awal itu sebut saja misalnya PKB, ada Nasdem, kemudian ada PDIP dan PKS. Ini kan sama-sama tertarik sebenarnya berkoalisi dengan Anies. Komposisinya ya kelihatan Anies misalnya sebagai calon gubernur. Yang menjadi ramai ini tiba-tiba PKS bypass tuh, wakilnya harus dengan itu. Nah yang lainnya belum sempat bicara panjang tapi sudah dikunci. Bahkan PKB sekalipun ketika deklarasi Anies bukan tidak mau jadi wakilnya Anies loh. Iya dong, Mbak Lulu juga pasti ingin, ya enggak? Mbak Ida Fauzia. Ini alamiah. Justru aneh kalau tidak mau. Aneh kalau tidak ada yang mau. Ini Jakarta, epicentrum ini Pak. Ini RI 3 ini. Makanya disitulah kemudian saya membaca ada
reaksi yang sepertinya, jadi kalaupun toh 4 partai ini tertarik sama Anies, dukung dulu lah Anies, baru bicarakan siapa wakilnya. Kan ini maunya PKB, kemudian PDIP dan harus Nasdem. clear dulu siapa Jakarta Kan itu yang diinginkan oleh PKB. Dulu misalnya ketika PDIP begitu banyak bicara tentang Anies Baswedan, PKB ngomong dukung dulu lah Anies, baru bicara apa kelanjutannya, kan kira-kira begitu. Tapi ini yang kemudian bypass. ramai. Gimana yang bypass? Nggak bypass dong. Jadi gini, ini kita sebenarnya mendapat hikmah yang sangat bagus dengan keputusan PKS, dengan Anies Baswedan dan Sohibul Iman Aman ini dideklarasikan, sehingga terjadilah perbincangan untuk segera melihat konfigurasi politik yang ada, ya. Dan dalam politik itu tidak ada deadlock. Politik itu kita harus dewasa, kita berbicara, put on the table, kita diskusikan. Makanya saya sepakat dengan Bang Masinton tadi, kompetisi itu bukan hanya kuantitatif, popularitas, elektabilitas. Kalau bab itu Mas Anies paling top lah di sisi itu ya. Kemudian kita PKS sebagai partai pemenang, kita ajukan nih, ini kita punya kader terbaik, ya, seorang teknokrat. Ini seringkali Pak Sohibul Iman dikenal sebagai presiden PKS sebelumnya. Tapi perjalanan karir dia adalah seorang pakar inovasi dan teknologi. S1, S2, S3-nya di Jepang, birokrat dan ilmuwan. Jadi kita ingin menyodorkan, ini loh kita punya kader terbaik, seorang teknokrat ulung, ya, pakar inovasi teknologi yang bisa kita sodorkan. Nah, misal nih sekarang PKB, wah kita punya calon wagub yang lain, monggo, silakan kita diskusikan. Mas Masinton, PDIP. Hari ini Mas Khalid bilang kayak begini, beda. Coba kita simak dulu, karena ada rekannya Mas Khalid juga yang bilang kalau PDIP dan PKB tidak setuju dengan paket aman, monggo bikin poros sendiri. Coba kita dengarkan pernyataannya. Tapi cagupnya siapa? Komunikasi yang panjang antara PKS dan Nasdem, dan PKS dan Nasdem cukup untuk maju. Kalau di antara teman-teman PKB tidak berkenan, PDI tidak mau, ya silakan saja usung partai sendiri, calon sendiri gitu. Karena untuk maju itu kan 22 kursi cukup gitu loh. Ya, Mas Gimana Mas Khalid? Ya biasanya Dr. Ridwan menyampaikan seperti itu. Makanya ojo merungsung, Mas. Enggak, soalnya mungkin Mbak dulu agak sedikit ini kali. Enggak, makanya ojo merungsung. Enggak, tapi saya kira memang penting ya bahwa soal menjaga etik komunikasi sesama itu juga sangat penting. Kalau mengingat kita ini nggak punya golden ticket, sehingga menjaga perasaan satu sama lain itu juga menjadi sangat penting. Itu juga kunci kan untuk sebuah koalisi ini bisa langgeng. Jadi PKB baper nih? Nggak baper, kita nggak baper, kita mengajarkan diri kita sendiri, kita belajar dari mungkin sejarah lah, sejarah yang di sono atau sejarah yang ada di sini. Saya kira itulah. Apalagi kemudian kita juga melihat ya gestur politiknya PDIP kan membuka diri, dan itu kan juga harus dihargai. Dan saya kira kalau kemudian PDIP membuka diri juga. Bukan, kalau ini kan sudah koalisi lama kemarin. Karena Pilpres kan apapun kita punya frekuensi yang mendekatkan jarak antara PKB dan PKS. Jelas kita kemarin bareng, tapi kan PDIP di posisi yang berbeda. Nah, begitu kemudian PDIP khusus untuk Pilgub Jakarta, ini kan di posisi yang menurut saya vibe-nya sangat positif ya. Respon dari Mbak Puan, kemudian teman-teman, bahkan Mas Masinton. Nah, saya kira ini kan ada ruang untuk mendialogkan bersama. Setuju. Itu yang paling penting. Nah, tentu saja ini menjadi pelajaran buat PKS. Tentu saja tidak saya menyalahkan, itu juga wajar. Tetapi cukuplah statement yang seperti itu tidak untuk diulang lagi. Setuju 100%. Juga, lesson learn ya. Iya, lesson learn. Semua memang harus tahan diri karena memberikan kesempatan. Kita mau dengar apakah memang betul misalnya PDIP akan menjadi bagian dari koalisi bersama ini. Tapi nggak begitu Mbak Lulu, ini kan sebenarnya intimidasi balik sebenarnya. Ini kan PKB sama PDIP seakan-akan intimidatif lah. Anies belum tentu bisa maju dan belum dapat tiket. Dibalas sama Iqbal nih, kalau memang nggak setuju udah bikin poros sendiri. Enggak juga sih. Kalau Bang Khalid ini versi lunak, agak lunak. Agak Jawa-Jawa dikit, Iqbal nggak begitu. Kalau untuk Mas Anies saya kira menimbang hubungan Mas Anies dan PKB dan apa juga Mas jadinya Indra. ketika ternyata partai-partai lain menolak paket aman dan juga menolak RK diusulkan sebagai cagupnya, apa yang akan terjadi? Nanti kita akan bahas lagi pemirsa di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, situasi di masing-masing kubu untuk Pilkada Jakarta ini semakin rumit. Kalau di Koalisi Indonesia Maju muncul lagi ada wacana duet
Putri Zulhas Zita Anjani bersama Kaisang. Jadi Kaisang dengan Zita Anjani. Silakan PSI. Cocok gak tuh Mas Solid? Cocok ya? Cocok. Ini PKS mengomentari ranahnya partai lain. Iya, enggak apa-apa. Jadi Mas Uki, seberapa serius wacana ini Kaisang dengan Zita? Iya, pertama-tama begini dulu deh. Yang paling serius yang harus dipahamin adalah Koalisi Indonesia Maju itu sudah bertekad ya bahwa kemenangan kami di Pilpres ini terkonversi menjadi kemenangan kami di pilkada pada umumnya. Harus menang juga di Jakarta tapi kan kami paham bahwa konfigurasi politik di masing-masing daerah itu beda-beda. Sehingga ada daerah-daerah yang tidak bisa dipaksakan. Namun ada daerah-daerah strategis ya yang dimana kalau kami dari PSI secara khusus berpikirnya kayak begini. Kita pernah dihadapkan pada situasi di mana pemerintah pusat ya itu membuat kebijakan yang mengarahkan ke kanan. Sementara DKI, waktu itu masih DKI namanya ya, Pemprovnya, mohon maaf Bang Ariza, itu kebijakannya mengarahkan ke kiri. Nah, saya nggak sedang mengatakan yang benar itu yang ke kanan atau yang benar itu yang ke kiri. Tapi ketika terjadi ketidaksinkronan, maka yang paling dirugikan di sini adalah warga DKI. Apalagi DKI ya atau sekarang DKJ ya setidaknya pemerintah pusat masih ada di sini. Ini adalah rumahnya bagi pemerintah pusat. Maksudnya? Jadi sekarang ini di internal tim ini masih berdinamika Mbak. Mau enggak, tapi Anda ingin mengatakan yang di Jakarta itu harus sejalan dengan pemerintah pusat gitu, pemimpin di Jakarta. Maksudnya Koalisi Indonesia Maju ingin memenangkan pilkada di DKI. Apakah jadi dengan Kaisang dengan Zita bisa? Punya chance tidak Kaisang dengan Zita? Bisa saja. Peluang itu nggak terbuka tapi belum dikunci. Tapi ada yang menarik, Mas Adi bilang sekalian aja akan jadi big match kalau Kaisang melawan Anies di Jakarta. Pede gak kalau Kaisang bertanding dengan Anies atau justru inginnya bersanding dengan Anies? Ya dua-duanya bisa-bisa saja terjadi. Bersanding dengan Anies juga bisa, melawan Pak Anies juga bisa. Semuanya tergantung dinamika nanti di Koalisi Indonesia Maju. Jadi satu hal yang paling pasti Mbak, PSI itu dalam mengusung calonnya di DKI itu salah satunya adalah variabelnya adalah menjaga soliditas dan kekompakan Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Gitu. Jadi ini masih sangat cair, masing-masing di Golkar ada, Gerindra ada, semuanya ada masing-masing memiliki pandangan masing-masing, semuanya dinamikanya masih berlangsung. Oke, bagaimana dengan Bang Masinton di PDI Perjuangan menjaga soliditasnya sekarang apakah dengan PKB calon kawan koalisi terdekat? Ya tentu kami kan sebagai partai politik ya, partai kader begitu ya. Pertama itu kami akan mengedepankan kader kami dulu. Iya kan? Baik itu sebagai jadi bukan Anies ya yang akan dikedepankan oleh PDI Perjuangan? DKI 2. Tetapi kan lagi-lagi kami juga harus realistis dengan realita politik yang ada. Gitu loh. Maka itu kan harus dikomunikasikan terus-menerus. Nah artinya apa? Bahwa hari ini umpama ketika teman-teman PKS waktu itu mendorong cagupnya adalah Pak Sohibul, ya. Ketika kita sambut deklarasinya PKB yang sudah mendeklar Pak Anies, ya bisa juga dengan PDI kira-kira begitu. Artinya nama Pak Anies ada dalam keranjang penjaringan, ya PDI Perjuangan Jakarta. Artinya ada dalam radar itu tadi sebagai kader eksternal, ada kader internal, ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Bu Risma, ada Pak Pramono dan lain sebagainya. Artinya ini kan kita masih dalam proses penjaringan. Kalau kata Bang Eriko di PDI Perjuangan, yakin PKS itu masih bisa dinego lah supaya wakilnya itu nggak Sohibul. Apakah PDIP akan menego PKS supaya wakilnya dari PDIP saja? Kalau kita lihat dari beberapa momen pilkada ya sebelumnya di Jakarta nih, ketika 2017 lalu sudah deklir Pak Sandi dengan Pak Mardani, dideklirnya beliau berdua, yang didaftarkan kan Pak Anies dan Pak Sandi. 2012 lalu juga yang dideklir oleh PDI itu awalnya Pak Poke dan bukan PDI ya, Adang Darujatun. Ya Jakartanya. Malamnya yang diantarkan Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi paket aman itu belum fix lah ya, masih bisa dinego lah ya. Benar gak tuh? Ya menurut saya last minute nanti akan banyak menentukan itu, ya komunikasi politik nanti. Jadi benar ya paket aman masih belum aman ya? Ya menurut yang pasti istiqoroh itu juga penting. Ditanggapi dulu. Istiqoroh penting. Gimana? Jadi akan ngotot tidak PKS dengan paket aman atau masih bisa dinego, masih bisa fleksibel? Jadi dalam politik itu kita ada kalkulasi atau teori kemungkinan ya, probability. Kalau kita melihat sebagai kalkulasi secara kuantitatif nih, yang saat ini
sudah punya kecenderungan atau bahkan sudah mendukung ke Pak Anies Baswedan itu paling tidak ada 4 partai kan. PKS, PKB juga sudah. PKB dulu, ya PKB, PKS, kemudian PDIP masuk keranjang, ya. Dan Nasdem, Bang Surya Paloh juga sampaikan skor Anies nomor 1 lah pokoknya. Artinya teori kemungkinannya di sini ada sebuah konvergensi titik temu. Singkat saja, bisa dinego atau tidak soal wakil? Nah, begini, kita harus bicarakannya secara rasional. Rasional dalam sisi tadi kualitatif, ya. Baik secara dari sisi rasional bisa kuantitatif. dinego tidak? Tentu kita akan bicarakan bersama. Akan bicarakan bersama. Berarti masih Makanya bisa dinego kemarin dong. tadi hari ini Pak Presiden PKS sama Saihu mengatakan Pak Anies sebagai kandidat yang kita dukung juga harus memimpin bagaimana koalisi ini akan bisa terbentuk. Karena waktunya singkat, mohon maaf Mas Solih, saya harus sebagi nih. Mas Riza, RK jadi diusung di Jakarta atau di Jabar itu akan sangat tergantung apakah Anies maju juga di Jakarta? Kalau Anies maju, pasti RK yang harus maju? Siapapun yang maju dari koalisi lain, ya kita tetap maju. Saya ingin sampaikan teman-teman PKS, kalau tetap memaksakan Anies dengan PKS, bisa nggak jalan ini. Tuh. Jadi kalau mau jalan gabung sama Gerindra, baru jalan. Mau Sohibul, mau Mardani, silakan sampaikan. Jadi kalau mau jalan teman PKS, ya kan, gabung sama Gerindra. Oke, baik kalau begitu. Jadi kalau mau menang, gabung sama Gerindra. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis nih Mbak Lulu dan Mas Adi, mohon maaf tapi sepertinya perbincangannya sudah ini ya. Perbincangannya sudah sangat mengalir, akan kita bahas lagi di episode berikutnya karena pasti akan banyak perubahan yang terjadi. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir di Kontroversi malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.